Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan tentang virus H5N1 atau flu burung. Saya Isra Anggara Pulutina. Saya Erliana Rizkiani. Saya Naomi Juliana Koigo. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu virus H5N1. Jadi virus H5N1 atau yang lebih dikenal dengan flu burung dalam bahasa Inggris yaitu avian flu atau avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza A tipe H5N1 yang biasanya menyerang unggas tetapi juga dapat menyerang manusia. Virus ini termasuk famili Orthomyxoviridae dan memiliki diameter 90 sampai 120 nanometer. Virus avian influenza ini menyerang alat pernapasan, pencernaan, dan sistem saraf pada unggas. Secara normal, virus tersebut hanya menginfeksi ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik. Akan tetapi, tidak jarang dapat menyerang spesies hewan tertentu selain unggas, misalnya pada babi, kuda, harimau, macan tutul, dan kucing. Walaupun hampir semua jenis unggas dapat terinfeksi virus yang terkena sangat ganas ini, tetapi diketahui yang lebih rentan adalah jenis unggas yang diternakan secara massal. Penyakit flu burung atau flu unggas adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas baik berupa burung, bebek, ayam, serta beberapa binatang lain seperti babi. Selanjutnya ada morfologi virus H5N1. Yang pertama, dia berbentuk bulat atau oval. Ukuran diameternya sekitar 90 sampai 120 nanometer. Amplop lipidnya yaitu membran lipid yang membungkus virus. Protein permukaan ada dua yaitu hemaglutinin dan neuraminidase. Genomnya RNA beruntai tunggal, tersegmentasi menjadi 8 bagian. Morfologi ini memungkinkan virus menempel, masuk, dan menyebar dalam sel inang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naomi. Baik, untuk yang berikutnya adalah etiologi flu burung. Etiologi penyakit ini adalah virus influenza. Adapun sifat virus ini yaitu dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada 0 derajat Celcius. Di dalam tinja, unggas dan dalam tubuh unggas yang sakit dapat bertahan lebih lama, tetapi mati pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dikenal beberapa tipe virus influenza yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Virus influenza tipe A terdiri dari beberapa strain yaitu HIN1, H3N2, H5N1, H7N7, H9N2, dan lain-lain. Penyebab flu burung adalah Highlight Pathogenes Avian Flu Influenza Virus strain H5N1 atau H sama dengan hemaglutinin dan N sama dengan neuraminidase. Berikutnya ada patogenesis. Pada awalnya, virus H5N1 hanya terbatas pada unggas, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah muncul sebagai penyakit menular yang sangat fatal pada manusia. Pada tahun 1997, avian influenza tipe A subtipe H5N1 telah menginfeksi manusia untuk pertama kalinya, di mana dari 18 orang pertama yang terinfeksi, 6 diantaranya meninggal dunia. Pada bulan Januari 2003, flu burung kembali menginfeksi manusia di Hong Kong dan sejak tahun 2004, infeksi pada manusia banyak terjadi di negara-negara Asia lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezra. Selanjutnya, virus A atau influenza A dapat hidup selama 15 hari di luar jaringan hidup. Virus pada unggas akan mati pada pemanasan 80 derajat Celcius selama 1 menit. Dan virus pada telur akan mati pada suhu 64 derajat Celcius selama 5 menit. Virus akan mati dengan pemanasan sinar matahari dan pemberian desinfektan. Secara singkat, penyakit flu burung dapat ditularkan dari unggas ke unggas lain atau dari peternak ke peternak lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kontak langsung dari unggas terinfeksi dengan hewan yang peka. Yang kedua, melalui lendir yang berasal dari hidung dan mata. Yang ketiga, melalui kotoran atau feses unggas yang terserang flu burung.
Yang keempat, lewat manusia melalui sepatu dan pakaian yang terkontaminasi dengan virus. Yang kelima, melalui pakan, air, dan peralatan kandang yang terkontaminasi. Yang keenam, melalui udara karena memiliki peran penting dalam penularan dalam satu kandang, tetapi memiliki peran terbatas dalam penularan antara kandang. Yang ketujuh, melalui unggas air yang dapat berperan sebagai sumber reservoir virus dari dalam saluran intensional dan dilepaskan lewat kotoran. Penularan dari ternak ke manusia. Faktor yang mempengaruhi penularan flu burung dari ternak ke manusia adalah jarak dan intensitas dalam aktivitas yang berinteraksi dengan kegiatan peternak. Semakin dekat jarak peternak yang terkena wabah virus dengan lingkungan manusia, maka peluang untuk menularnya virus bisa semakin besar. Penularan virus ke manusia lebih mudah terjadi bila orang tersebut melakukan kontak langsung dengan aktivitas peternak. Selanjutnya ada tanda-tanda dan gejala yang terjadi jika terkena virus H5N1. Ini terbagi menjadi dua gejala. Yang pertama pada unggas dan pada manusia. Gejala pada unggas, jengger berwarna biru, adanya borok di kaki, dan kematian mendadak. Sedangkan gejala yang terjadi pada manusia yaitu demam, lemas, pendarahan hidung dan gusi, sesak napas, muntah dan nyeri perut serta diare, batuk dan nyeri tenggorokan, radang saluran pernapasan atas, pneumonia, infeksi mata, dan nyeri otot. Berikut untuk pengobatan. Pengobatan flu burung pada ternak. Virus flu burung yang dapat menyerang pada hewan saat ini belum diketahui obatnya maupun vaksin yang tepat untuk mengobati. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam penanggulangan pengobatan flu burung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biosecurity, yang kedua depopulasi, dan yang ketiga vaksinasi. Untuk yang biosecurity disebut juga keamanan hayati, yaitu perlakuan yang ditunjukkan untuk menjaga keamanan hayati demi pemeliharaan kesehatan dan memperkecil ancaman terhadap individu yang dilindungi. Yang kedua, depopulasi. Depopulasi adalah tindakan pemusnahan unggas secara selektif di peternakan yang tertular virus flu burung. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Cara pemusnahan unggas yang terinfeksi virus flu burung adalah menyembelih semua unggas yang sakit dan yang sehat dalam satu kandang atau peternakan. Yang ketiga, vaksinasi dilakukan pada semua jenis unggas yang sehat di daerah yang telah diketahui ada virus flu burung. Vaksin yang digunakan adalah vaksin inaktif atau killet vaksin yang resmi dari pemerintah. Pengobatan flu burung pada manusia. Flu burung pada manusia belum ada obatnya. Meskipun tidak semua penderita mengalami kematian, flu burung tetap harus diwaspadai karena dikhawatirkan virus ini akan mengalami mutasi menjadi lebih ganas. Selanjutnya, pencegahan. Yang pertama, pencegahan pada unggas. Pemusnahan unggas atau burung yang terinfeksi flu burung. Vaksinasi pada unggas yang sehat. Pada masyarakat umum, yang pertama, jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup. Yang kedua, pilih unggas sehat tanpa gejala penyakit untuk diolah. Yang ketiga, masak daging ayam pada suhu sekitar 800 derajat Celcius selama 1 menit dan telur pada suhu sekitar 610 derajat Celcius selama 4,5 menit. Yang keempat, cuci tangan sering dan lakukan disinfeksi dengan alkohol 70% atau larutan pemutih 0,5% pada alat. Yang kelima, pantau kesehatan orang yang terpapar dan keluarganya. Perhatikan gejala flu, radang mata, dan gangguan pernapasan. Yang kedua, pencegahan pada manusia. Kelompok berisiko tinggi atau pekerja peternak dan pedagang. Yang pertama, mencuci tangan dengan desinfektan dan mandi sehabis bekerja. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan ayam atau unggas yang terinfeksi flu burung. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau masker dan pakaian kerja. Yang keempat, meninggalkan pakaian
kerja di tempat kerja. Yang kelima, membersihkan kotoran unggas setiap hari. Yang keenam, imunisasi. Berikutnya ada hubungan flu burung dengan epidemiologi kesehatan lingkungan. Interaksi berbagai komponen lingkungan baik fisik, kimia, dan biologi telah menjadi penyebab timbulnya penyakit flu burung. Lingkungan biologis adalah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna termasuk manusia itu sendiri. Komponen lingkungan biologi dan kimia yang berperan langsung terhadap timbulnya penyakit flu burung adalah golongan virus influenza tipe A yang terdiri atas hemaglutinin dan neuraminidase. Penularan dari unggas ke manusia juga dapat terjadi jika manusia telah menghirup udara yang mengandung virus flu burung atau kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Lingkungan air merupakan tempat hidup virus H5N1, juga bahkan dapat bertahan di air selama 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Semakin banyak hewan peliharaan yang terinfeksi, maka risiko penularan pada manusia semakin besar. Pertama, pada faktor lingkungan. Lingkungan adalah agregat dari semua kondisi dan pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial ekonomi. Yang berikut lingkungan biologi. Lingkungan biologi ialah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna, termasuk manusia. Misalnya, wilayah dengan flora yang berbeda akan mempunyai pola penyakit berbeda. Faktor lingkungan biologi ini selain bakteri dan virus patogen, pula manusia juga mempunyai peranan penting dalam terjadinya penyakit. Berikutnya, virus penyebab penyakit flu burung. Penyebab flu burung adalah virus influenza tipe A. Virus influenza termasuk famili Orthomyxoviridae. Virus influenza tipe A dapat berubah-ubah bentuk atau divisif. Yang berikutnya virus influenza unggas. Virus influenza unggas biasanya tidak menimbulkan penyakit pada penjamu alami mereka. Sebaliknya, virus-virus tersebut tetap dalam suatu keadaan statis yang evolusioner, yang secara molekuler ditandai dengan rendahnya rasio mutasi atau non-synonymous versus synonymous, yang menunjukkan adanya evolusi pemurnian. Selanjutnya, teori simpul pada flu burung. Ada 4 teori, yaitu simpul A, simpul B, simpul C, dan simpul D. Simpul A atau sumber, yaitu ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik, akan tetapi tidak jarang dapat menyerang spesies hewan tertentu selain unggas, misalnya pada babi, kuda, harimau, macan tutul, dan kucing. Kemudian simpul B atau ambient. Yang pertama, kontak langsung dengan unggas terinfeksi dengan hewan yang peka. Kedua, melalui lendir yang berasal dari hidung dan mata. Yang ketiga, melalui kotoran atau feses unggas yang terserang flu burung. Berikutnya, simpul C atau manusia, menyerang semua bagian tubuh manusia, mulai dari pernapasan, kulit, pencernaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, simpul D atau dampak. Manusia yang terkena penyakit flu burung ada yang bisa sembuh, ada juga yang berujung pada kematian. Yang terakhir, kesimpulan. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1 yang menyerang unggas dan dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan unggas terinfeksi. Virus ini hidup di saluran pencernaan unggas dan keluar lewat tinja yang bisa terhirup manusia atau hewan lain. Menurut WHO, penularan lebih mudah dari unggas ke manusia. Belum ada bukti penularan antara manusia atau lewat konsumsi udara. Virus H5N1 adalah penyebab utama wabah flu burung dan dapat bermutasi menjadi lebih berbahaya bagi manusia. Pencegahan dan pengobatan tersedia untuk mengatasi penyakit. Terima kasih.